Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat dan tenang di usia penuh berkah ini. Bapak sedang menonton dari mana, tulis di komentar supaya saya bisa menyapa di video berikutnya. Bapak yang saya hormati, pernahkah Bapak bangun pagi dengan tubuh terasa berat dan semangat, seolah tertinggal di masa lalu? Banyak orang mengira penyebabnya adalah usia yang makin bertambah, lalu mulai membatasi makanan. Bahkan ada yang berhenti makan buah tertentu karena takut dianggap berbahaya. Jeruk dituduh melukai lambung pisang, disebut merusak jantung durian ditakuti karena bisa menaikkan tekanan darah, sementara mangga dan nangka dianggap berbahaya bagi penderita diabetes. Pertanyaannya, apakah benar semua buah itu berbahaya bagi kesehatan lansia, atau justru kita sedang melewatkan manfaat besar hanya karena ketakutan? Saya teringat kisah Pak Hasan, seorang kakek di desa yang selalu dilarang anaknya menyentuh durian. Ia merasa kehilangan kegembiraan kecil yang selama ini menemani hidupnya. Namun ketika mencoba kembali dengan porsi yang sangat kecil dan pada waktu yang tepat, ternyata tidurnya lebih nyenyak dan paginya lebih segar. Dari situlah muncul pelajaran berharga, tidak semua yang terlihat berisiko harus dijauhi. Karena dengan cara yang bijak, buah yang dianggap musuh bisa menjadi sahabat kesehatan lansia. Bapak Ibu yang saya cintai, saya Dr. Rahmat Widodo selama puluhan tahun mendampingi pasien lansia di berbagai daerah Indonesia. Dalam video ini saya akan mengajak Bapak Ibu membongkar 6 jenis buah yang sering ditakuti padahal justru menyimpan rahasia besar bagi kesehatan lansia bila dikonsumsi dengan cara yang benar. Mari kita mulai bersama supaya tidak ada lagi rasa ragu dalam menjaga tubuh tetap kuat dan bahagia di usia senja. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak mitos yang beredar di tengah masyarakat tentang buah dan kesehatan lansia. Tidak sedikit orang tua yang akhirnya takut mengonsumsi buah tertentu karena mendengar cerita dari tetangga atau membaca informasi yang belum tentu benar. Ada yang percaya jeruk bisa merusak lambung pisang, menyebabkan serangan jantung, durian memicu darah tinggi atau nangka, dan mangga pasti membuat gula darah melonjak. Padahal tidak semua kabar itu sesuai dengan kenyataan medis. Saya sering menemui pasien lansia yang datang dengan wajah cemas. Misalnya Ibu Yani berusia 68 tahun dari Semarang. Beliau berhenti makan jeruk hampir 2 tahun karena mengira rasa asamnya bisa berbahaya bagi lambung. Akibatnya tubuhnya menjadi mudah lelah, sering flu dan luka di kaki lama sembuh. Setelah diperiksa, ternyata kekurangan vitamin C yang seharusnya bisa dengan mudah dipenuhi dari jeruk atau buah lain. Hal seperti ini menunjukkan bagaimana mitos bisa membuat lansia kehilangan manfaat besar bagi kesehatannya. Memang benar, tubuh lansia tidak sama lagi dengan anak muda. Sistem pencernaan melambat, ginjal dan hati bekerja lebih berat, kadar gula darah lebih mudah naik. Namun bukan berarti semua buah harus dijauhi. Yang dibutuhkan adalah cara konsumsi yang tepat, kapan dimakan, berapa porsinya, dan dengan apa dipadukan. Buah yang tadinya ditakuti justru bisa menjadi pelindung alami bila digunakan dengan bijak. Kesehatan lansia bukan hanya soal menghindari makanan, tetapi juga memahami kebutuhan tubuh di usia senja. Menjaga imunitas, kekuatan tulang, kesehatan jantung, hingga kestabilan gula darah, semuanya bisa terbantu lewat pilihan buah yang tepat. Itu sebabnya Bapak Ibu perlu berhati-hati memilah informasi. Jangan sampai ketakutan yang tidak berdasar membuat tubuh kehilangan nutrisi penting. Jadi sebelum kita membahas 6 buah yang sering disalahpahami, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu berhenti makan buah tertentu hanya karena mendengar kabar bahwa buah itu berbahaya? Tuliskan pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman tersebut bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain dalam menjaga kesehatan lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dengan buah pertama yang sering disalahpahami, jeruk. Selama ini banyak orang tua merasa takut makan jeruk karena dianggap terlalu asam dan bisa merusak lambung. Tidak jarang saya mendengar cerita pasien yang berkata, "Dok, saya tidak berani minum jus jeruk lagi, nanti perut terasa perih." Padahal ketika dikonsumsi dengan cara yang benar, jeruk justru bisa menjadi sahabat terbaik bagi kesehatan lansia. Jeruk kaya akan vitamin C, flavonoid, dan antioksidan alami yang sangat dibutuhkan tubuh di usia lanjut. Vitamin C bukan hanya menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang flu, tetapi juga membantu mempercepat penyembuhan luka yang seringkali lebih lambat pada lansia. Flavonoid di dalam jeruk memperkuat dinding pembuluh darah sehingga risiko perdarahan kecil maupun pembengkakan pada kaki bisa berkurang.
Banyak penelitian menunjukkan lansia yang mendapat cukup vitamin C setiap hari memiliki risiko infeksi pernapasan yang lebih rendah dan kualitas hidup yang lebih baik. Saya pernah menangani Pak Mulyono, seorang pensiunan guru berusia 72 tahun di Yogyakarta. Beliau awalnya menghindari jeruk selama bertahun-tahun karena takut sakit maag. Namun setelah saya sarankan untuk mencoba setengah buah jeruk, setelah makan siang perlahan tubuhnya lebih bugar, jarang pilek dan kulitnya terlihat lebih sehat. Ia menyadari bahwa bukan jeruknya yang berbahaya, melainkan cara ia mengonsumsinya yang salah, yaitu memakannya saat perut masih kosong. Asam sitrat dalam jeruk memang bisa mengiritasi lambung jika masuk tanpa ada makanan lain di dalamnya. Tetapi ketika jeruk dikonsumsi setelah makan utama, efek asamnya akan lebih ringan dan justru membantu penyerapan zat besi dari sayuran hijau yang sangat penting untuk mencegah anemia pada lansia. Ini berarti jeruk bukan musuh, melainkan penolong bila ditempatkan pada waktu yang tepat. Jadi bagi kesehatan lansia, jeruk tetaplah buah yang patut dijaga keberadaannya di meja makan. Kuncinya adalah porsi yang cukup satu buah, sedang sehari sudah memadai, dan selalu dikonsumsi setelah makan bukan sebelum. Dengan cara itu, jeruk bisa menjadi benteng alami tubuh dari infeksi, menjaga kekuatan pembuluh darah, dan membantu lansia tetap aktif menikmati hari. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kapan biasanya Bapak Ibu minum atau makan jeruk saat perut kosong atau setelah makan? Pertanyaan sederhana ini mungkin akan membuat kita menyadari bahwa kesehatan lansia tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimakan, tetapi juga oleh bagaimana dan kapan kita mengonsumsinya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lanjut ke buah kedua yang sering menjadi perdebatan, pisang. Selama ini ada anggapan bahwa pisang berbahaya bagi lansia karena kandungan kaliumnya yang tinggi, bahkan ada yang takut pisang bisa memicu serangan jantung. Tidak sedikit orang tua yang akhirnya berhenti memakannya. Padahal kenyataannya jika dikonsumsi dengan porsi yang tepat, pisang justru bisa menjadi sahabat jantung dan sistem pencernaan, serta memberikan manfaat besar bagi kesehatan lansia. Pisang adalah sumber kalium alami yang membantu menstabilkan tekanan darah. Kalium berfungsi menyeimbangkan cairan tubuh, membantu merelaksasi dinding pembuluh darah, dan mencegah tekanan darah melonjak terlalu tinggi. Bagi lansia yang rentan hipertensi, jumlah kalium yang cukup justru dapat melindungi jantung. Selain itu, pisang juga mengandung serat larut yang membantu melancarkan pencernaan, mengurangi sembelit yang kerap dikeluhkan lansia, dan menjaga keseimbangan kadar gula darah bila dimakan dalam porsi kecil. Saya teringat pengalaman dengan Ibu Kartini, 66 tahun, seorang pensiunan perawat di Bandung. Beliau awalnya sama sekali menghindari pisang karena mendengar cerita bahwa pisang bisa membuat jantung berdebar. Setelah kami berdiskusi, akhirnya beliau mencoba makan setengah buah pisang di pagi hari bersama sarapan. Hasilnya mengejutkan, tekanan darahnya lebih stabil, ia merasa lebih berenergi dan tidak lagi sering sembelit. Dari pengalaman itu terlihat jelas bahwa pisang bukanlah penyebab masalah, melainkan cara dan jumlah konsumsi yang menentukan. Secara ilmiah, penelitian menunjukkan bahwa asupan kalium yang seimbang dapat menurunkan risiko stroke hingga 20% pada lansia. Artinya pisang bisa menjadi salah satu senjata alami untuk menjaga jantung tetap kuat di usia senja. Tentu saja konsumsi berlebihan tetap harus dihindari, apalagi bagi mereka yang memiliki gangguan ginjal berat. Tetapi dalam porsi setengah hingga satu buah pisang kecil per hari, manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya. Jadi bagi kesehatan lansia, pisang sebaiknya tidak dijauhi. Justru dengan porsi bijak, pisang dapat membantu menjaga tekanan darah, memperbaiki fungsi pencernaan, dan memberi energi alami yang lembut tanpa membuat gula darah melonjak tajam. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah selama ini Bapak Ibu masih rutin makan pisang setiap hari? Atau sudah lama menghindarinya karena takut? Mari kita buktikan bersama bahwa dalam menjaga kesehatan lansia, kunci utamanya bukanlah menghindari semua, melainkan mengetahui batas yang tepat untuk tubuh kita. Bapak Ibu yang saya hormati, buah ketiga yang sering membuat banyak lansia ragu adalah durian. Sebagian besar orang langsung mengaitkan durian dengan tekanan darah tinggi, gula naik, atau panas dalam. Tidak heran kalau banyak keluarga melarang orang tuanya mendekati buah yang satu ini. Namun mari kita lihat dari sisi lain. Jika dikonsumsi dengan porsi yang sangat kecil dan cara yang tepat, durian ternyata menyimpan manfaat luar biasa, terutama untuk membantu tidur lebih nyenyak dan menenangkan suasana hati, sesuatu yang sangat penting bagi kesehatan lansia.
Durian mengandung asam amino bernama triptofan, yaitu bahan dasar pembentukan hormon serotonin dan melatonin di otak. Serotonin membuat suasana hati lebih stabil, mengurangi rasa cemas, dan melawan depresi ringan yang sering muncul pada lansia. Sementara melatonin membantu mengatur siklus tidur alami tubuh. Tidak heran banyak orang merasa lebih rileks setelah mengonsumsi sedikit durian di malam hari. Saya teringat pada kisah Pak Slamet 69 tahun, seorang petani di Jawa Tengah. Beliau sering mengeluh sulit tidur dan selalu terbangun tengah malam. Setelah berdiskusi, saya menyarankan beliau mencoba 2 biji kecil durian sesekali pada malam hari dengan catatan tidak berlebihan dan tidak bersamaan dengan makanan manis lain. Hasilnya cukup mengejutkan, tidurnya menjadi lebih lelap, ia bangun pagi dengan badan segar dan rasa cemasnya berkurang. Secara ilmiah, efek ini bisa dijelaskan. Triptofan yang masuk melalui makanan akan diubah oleh tubuh menjadi hormon yang berperan menenangkan saraf. Bagi lansia yang sering mengalami gangguan tidur, sedikit durian bisa menjadi obat alami yang aman bila porsinya terkontrol. Jadi bagi kesehatan lansia, durian bukanlah musuh yang harus dijauhi total. Yang berbahaya adalah ketika dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Dalam jumlah kecil, cukup 1 hingga 2 biji durian bisa menjadi sahabat yang menenangkan, membantu tidur lebih nyenyak, dan menjaga suasana hati tetap ceria di usia senja. Sekarang saya ingin bertanya, kapan terakhir kali Bapak Ibu menikmati durian? Apakah benar durian selalu membawa masalah? Atau justru bisa menjadi hadiah kecil untuk kesehatan lansia bila dikonsumsi dengan bijak? Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita sampai pada buah keempat, alpukat. Selama ini alpukat sering dicurigai berbahaya bagi lansia karena kandungan lemaknya yang tinggi. Banyak orang berkata, kalau sudah tua jangan makan alpukat, nanti kolesterol naik. Akibatnya tidak sedikit lansia yang menyingkirkan buah ini dari meja makan. Padahal bila dikonsumsi dengan jumlah yang tepat, alpukat justru merupakan sumber lemak sehat yang sangat bermanfaat, terutama untuk menjaga kesehatan tulang dan jantung di usia lanjut. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal, terutama asam oleat atau omega 9 yang terbukti membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL. Selain itu, alpukat juga mengandung lutein yang penting untuk kesehatan mata, serta vitamin K yang berperan dalam pembekuan darah dan menjaga kepadatan tulang. Pada lansia, risiko pengeroposan tulang atau osteoporosis semakin tinggi, sehingga asupan vitamin K dan lemak sehat untuk membantu penyerapan vitamin D menjadi sangat penting. Saya pernah mendampingi seorang pasien Ibu Ratih berusia 65 tahun dari Bandung. Beliau gemar makan alpukat, setiap pagi biasanya langsung 1 buah penuh. Setelah dilakukan pemeriksaan, kadar trigliseridanya memang cukup tinggi. Saya sarankan untuk mengurangi porsinya menjadi hanya 2 hingga 3 sendok daging alpukat sehari dicampur dalam salad atau roti gandum. Beberapa bulan kemudian hasil pemeriksaannya jauh lebih baik, kolesterol stabil, kepadatan tulang tidak menurun, dan beliau merasa lebih bertenaga. Dari pengalaman ini terlihat jelas bahwa kuncinya bukan menghindari alpukat, melainkan mengatur porsinya. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi alpukat dalam jumlah kecil dapat meningkatkan penyerapan vitamin D dan kalsium yang sangat penting bagi kesehatan lansia. Dengan demikian, alpukat bisa berfungsi sebagai penyelamat tulang sekaligus penjaga kesehatan jantung. Jadi bagi kesehatan lansia, alpukat sebaiknya tidak ditakuti. Buah ini justru perlu hadir di meja makan, asalkan porsinya bijak. 2 hingga 3 sendok alpukat sudah cukup untuk memberikan manfaat besar tanpa menimbulkan risiko. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah selama ini Bapak Ibu rutin mengonsumsi alpukat? Dan apakah Bapak Ibu menghabiskan 1 buah penuh atau cukup dalam porsi kecil saja? Pertanyaan ini akan membantu kita menyadari betapa pentingnya keseimbangan dalam menjaga kesehatan lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, buah kelima yang sering dianggap berbahaya bagi orang tua adalah nangka. Banyak yang berkata, kalau sudah usia lanjut jangan makan nangka, nanti gula darah naik dan perut kembung. Tidak heran kalau sebagian lansia akhirnya benar-benar menghindarinya. Namun mari kita lihat dari sisi berbeda. Dalam porsi kecil dan cara konsumsi yang tepat, nangka justru bisa menjadi penambah energi alami dan memberikan manfaat penting untuk kesehatan lansia. Nangka memang mengandung gula alami yang cukup tinggi, tetapi juga kaya akan serat larut. Serat ini membantu memperlambat penyerapan gula, sehingga kadar gula darah tidak langsung melonjak tajam bila dikonsumsi secukupnya.
Selain itu, nangka mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata serta antioksidan yang membantu melawan radikal bebas yang mempercepat penuaan sel. Bagi lansia yang sering merasa cepat lelah, nangka bisa memberikan tenaga tambahan secara alami tanpa harus bergantung pada camilan olahan yang tidak sehat. Saya pernah bertemu Pak Haryanto, 71 tahun, seorang pensiunan sopir dari Solo. Beliau sangat suka nangka matang, tetapi pernah berhenti total karena khawatir dengan diabetes. Setelah kami diskusikan, akhirnya ia mencoba kembali dengan aturan hanya 2 potong kecil nangka di sore hari tidak bersamaan dengan nasi atau makanan manis lain. Hasilnya ia merasa lebih segar, perutnya tidak kembung, dan gula darahnya tetap stabil saat diperiksa. Dari situ terlihat jelas bahwa masalahnya bukan pada nangka, melainkan pada jumlah dan cara konsumsinya. Secara ilmiah, penelitian menunjukkan nangka mengandung fitonutrien yang berfungsi sebagai antiinflamasi dan mampu memperkuat sistem imun. Bagi kesehatan lansia, manfaat ini sangat berarti karena daya tahan tubuh di usia senja cenderung menurun. Dengan porsi yang terukur, nangka bisa menjadi buah camilan sehat yang tidak hanya memuaskan lidah, tetapi juga menambah energi untuk beraktivitas ringan sehari-hari. Jadi jangan buru-buru melarang diri sendiri atau orang tua kita makan nangka. Bagi kesehatan lansia, cukup 1 hingga 2 potong kecil saja sudah memberikan manfaat tanpa menimbulkan risiko besar. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih suka makan nangka? Dan biasanya lebih memilih nangka matang yang manis atau nangka muda yang dibuat sayur? Pertanyaan ini penting, karena dari pilihan sederhana itu, kita bisa memahami bagaimana menjaga kesehatan lansia tanpa kehilangan nikmatnya buah tropis yang satu ini. Bapak Ibu yang saya hormati, buah ke-6 yang sering disalahpahami adalah mangga. Banyak orang tua menghindari mangga karena takut kadar gulanya terlalu tinggi. Bahkan ada yang beranggapan bahwa mangga pasti berbahaya bagi penderita diabetes. Tidak heran kalau banyak lansia yang akhirnya berhenti menyentuh buah ini. Padahal bila dikonsumsi dalam porsi yang tepat, mangga justru bisa menjadi pelindung alami mata dan memberi banyak manfaat penting bagi kesehatan lansia. Mangga kaya beta-karoten, prekursor vitamin A yang penting untuk menjaga fungsi retina dan mencegah degenerasi makula, kondisi yang sering dialami lansia dan dapat mengganggu penglihatan. Selain itu, kandungan vitamin C dan antioksidan dalam mangga membantu melawan radikal bebas yang bisa merusak sel mata. Dengan kata lain, mangga tidak hanya menyegarkan lidah, tetapi juga memberikan perlindungan jangka panjang untuk indera penglihatan. Saya teringat pengalaman dengan Ibu Sulastri, 68 tahun, seorang nenek dari Surabaya yang gemar membaca Al-Quran setiap pagi. Beliau pernah berhenti makan mangga karena takut gula darahnya naik. Setelah saya sarankan mencoba setengah buah mangga muda 2 kali seminggu, ternyata penglihatannya tetap jelas, tubuhnya segar, dan hasil pemeriksaan gula darahnya tidak melonjak. Dari sini terlihat bahwa mangga masih bisa menjadi sahabat bila porsinya bijak. Secara ilmiah, setiap 100 gram mangga matang memang mengandung sekitar 14 gram gula, tetapi juga membawa serat yang membantu memperlambat penyerapan. Bila dimakan dalam jumlah kecil, mangga tidak serta-merta menyebabkan lonjakan gula yang berbahaya. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa konsumsi buah kaya beta-karoten dapat menurunkan risiko kebutaan pada usia lanjut. Jadi bagi kesehatan lansia, mangga bukanlah musuh yang harus dijauhi total. Sebaliknya, mangga dapat menjadi buah pelindung mata dan sumber energi alami asalkan porsi dijaga. Setengah buah mangga sudah cukup memberikan manfaat, terutama bila dipilih yang masih setengah matang agar kadar gulanya lebih rendah. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu lebih suka mangga matang yang manis atau mangga muda yang segar? Jawaban sederhana ini bisa menjadi awal bagi kita semua untuk memahami bahwa menjaga kesehatan lansia bukan berarti menghindari semua buah, tetapi belajar memilih cara dan porsi yang tepat. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas 6 buah yang sering disalahpahami, sekarang saatnya kita merangkum panduan praktis agar tidak salah langkah. Prinsip dasarnya sederhana bagi kesehatan lansia, bukan apa yang dimakan saja yang menentukan, tetapi juga bagaimana dan kapan buah itu dikonsumsi. Pertama, perhatikan porsi. Buah yang kaya gula alami seperti mangga atau nangka cukup setengah hingga 2 potong kecil saja, sementara buah seperti jeruk atau pisang bisa dikonsumsi 1 buah ukuran sedang dalam sehari. Kedua, waktu konsumsi juga penting. Usahakan buah dimakan setelah makan utama, bukan saat perut kosong, agar asam dan gula alami lebih mudah ditoleransi oleh sistem pencernaan lansia. Ketiga, variasi. Jangan terpaku pada satu jenis buah.
Campurkan buah berwarna oranye seperti mangga, hijau seperti alpukat, dan kuning seperti pisang, karena setiap warna membawa nutrisi berbeda yang saling melengkapi. Keempat, imbangi dengan cukup air putih, agar serat dari buah bekerja optimal dan tidak menimbulkan kembung. Sebagai tambahan edukasi, selalu ingat bahwa kesehatan lansia bukan hanya soal menghindari makanan tertentu, melainkan menyesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Bagi lansia dengan diabetes, perhatikan jumlah konsumsinya dan pilih buah dengan indeks glikemik rendah. Bagi yang memiliki masalah tulang, pastikan mengonsumsi alpukat atau buah lain yang mendukung penyerapan vitamin D dan kalsium. Dengan panduan sederhana, ini buah yang dulu ditakuti kini bisa kembali menjadi sahabat kesehatan. Kesehatan lansia justru akan lebih kuat bila kita berani membuka diri, belajar bijak memilih dan menikmati anugerah alam dengan penuh rasa syukur. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah bersama-sama membahas 6 buah yang selama ini sering ditakuti. Padahal jika dikonsumsi dengan cara dan porsi yang benar, justru menjadi sahabat bagi tubuh. Jeruk yang dianggap musuh lambung ternyata bisa memperkuat imun pisang. Yang dituduh merusak jantung, justru menstabilkan tekanan darah. Durian yang ditakuti bisa membantu tidur lebih nyenyak. Alpukat yang penuh lemak ternyata menjaga tulang tetap kokoh. Nangka yang manis memberi energi alami. Dan mangga yang sering dihindari justru melindungi mata lansia dari kerusakan. Semua ini menunjukkan bahwa kesehatan lansia tidak selalu ditentukan oleh larangan berlebihan, melainkan oleh kebijaksanaan dalam memilih waktu, porsi, dan cara konsumsi. Bagi saya sebagai seorang dokter, pelajaran terbesar adalah bahwa rasa takut seringkali membuat lansia kehilangan sumber nutrisi berharga. Padahal dengan pendekatan yang tepat, buah-buahan ini bisa menjadi bagian penting dari pola makan seimbang untuk menjaga kesehatan lansia tetap prima di usia senja. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi. Buah apa yang selama ini Bapak Ibu hindari? Padahal setelah mendengar penjelasan ini, ternyata masih bisa bermanfaat. Tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling belajar. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan bagikan kepada keluarga atau teman seusia. Karena bisa jadi informasi kecil hari ini akan menyelamatkan kesehatan lansia, orang yang kita sayangi besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.